Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa ba'd. Para masyayikh, para alim ulama, para hujjaj, para zu'ama, mobil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Habib Abdullah, Habib Muhammad, Muallim Basid, Ustaz Ahmad Farhan, Ustaz Ahmad Fahmi, Pak Ustaz Selamat, Pak Ustaz Abdul Halim, Ustaz Syarif, dan juga Pak Haji Depi Rahadi, dan para asatidzah mu'allimin yang saya tidak sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya, yang mudah-mudahan kesemuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Wabil khusus sahibul walimah Bapak Haji Heriadi beserta ibu dan keluarga besarnya, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan beliau, urusan dunia dan akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ngelihat orang sholat itu rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua pendek, biasanya begitu. Ya kan? Itu sembahyang ala tartibi suar. Yang pertama urutan surat itu harus diperhatikan. Yang kedua panjang pendeknya. Jangan begitu lagi sholat jadi imam biar bacaannya enak banget. Yang pertama dibaca wal asri, yang kedua wailul, timplang. Paham itu ya? Walaupun bacanya enak, tapi yang cakep baca al-hakumut dulu baru wal as. Nah ini kita bagian wal asri. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Lantaran apa? Kalau Habib yang tadi banyak, nah kita agak banyak kan dikit. Tadi Habib sedikit, ya kita harus lebih sedikit lagi. Sebetulnya saya udah WA, udah mendingan juga ada makan aja, makan dah. Saya udah sebetulnya begitu, bukan yang ngatur, tapi itu kan ngasih saran. Ya kalau orang ngasih saran boleh diterima, boleh enggak gitu. Oleh karenanya ya ngira-ngirangin sahibul bait lah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau lihat firman Allah, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla ay al-mutahabbuna fid dunya, orang yang saling cinta mencintai di dunia. Ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada yang lainnya, aduwwun, menjadi musuh. Kita sama sayang enggak sama anak kita? Sayang. Harapan kita anak kita juga sayang sama kita. Kita sama bini kita sayang. Harapan kita bini juga sayang sama kita. Tapi nanti di akhirat ba'duhum li ba'din aduwwun. Bini bisa jadi musuh sama kita. Anak bisa jadi musuh sama kita. Ini kita yang takut. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira cara bentuk anak kita, keluarga kita yang bertakwa bagaimana supaya jangan jadi musuh. Kan dibilang ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Quran kan ngomongnya begitu. Hai orang-orang yang beriman, sebagian daripada pasangan-pasanganmu, berarti kan laki sama bini. Wa auladikum, sebagian daripada anak keturunan kamu, mau laki mau perempuan, aduwan lakum, ada yang menjadi musuh buat kamu. Fahdharuhum, baik-baik terhadap mereka. Jangan nunggu di akhirat Pak, kalau salah didik di dunia udah jadi musuh tuh anak. Kalau udah kena narkoba, apa namanya anak, kalau udah kena narkoba anak, jangan pakai nungguin di akhirat, di dunia udah jadi musuh. Bagaimana nggak menjadi musuh? Lebih Anda habis gara-gara dia. Itu saya punya kawan cerita itu begitu. Pagi-pagi bapaknya emaknya mau goreng nasi,
nyalain tuh kompor, bletek bletek, cuman kagak sengkleh doang tuh. Dicari lihat ternyata gasnya kagak ada, dijual sama bocah tuh. Coba pikirin, mungkin ada nasi kali ini, nasi anget kali, yarin dah pakai kecap doang dah sama kerupuk enak. Magic jar nasinya dibawa tuh, coba pakai tuh kalau jadi musuh tuh. Ampe dibilang apa, ditibanin ban truk tuh anak, kagak ngapa-ngapa. Apa kata bapaknya, kuat juga anak gue ya, tuh gue tibanin ban truk nggak apa-apa. Akhirnya tuh ada yang cerita, ini temen saya rasa Mang Halim sama yang orang Pangkalan Jati dah kenal tahu lah, saya nggak pernah cerita. Akhirnya dia apa, dia nginep di masjidnya orang, dia nggak berani pulang lantaran jadi musuh sama anaknya. Dicari sama adeknya, kemana ya, ada abang saya nggak ada, dia cerita nih, ada di masjid. Bang, pulang bang, bini lu nyariin no. Paham ya? Tahu-tahu apa kata dia? Oh enggak, dia soalnya nih bapaknya baru dapat gusuran no BKT. Iya, lantaran apa tuh dapat gusuran BKT? Tuh anaknya tahu babanya lagi punya duit, dia minta duit buat beli gituan. Makanya dibilang, gue berantem sama anak gue, guling-gulingan gue tibanin ban truk nggak ngapa-ngapa, anak gue tuh kuat juga anak gue ya. Kalau kata nih mamangnya, udah bang pulang, tenang mang, urusan saya. Tuh kata mamangnya, ini rada-rada PA dikit-dikit nih. Akhirnya apa? Pulang bang, udah urusan saya. Mamangnya orang duitnya sama-sama lagi banyak nih, dibeliin motor yang paling kenceng larinya. Tuh anak ngetrek lagi mabok, nabrak tembok. Ternyata kalau kata mamangnya, bang pulang bang, anak lu udah mati. Gitu. Nggak, kalau kita cekek berarti tak ke polisi bang. Dibeliin motor yang paling kenceng, nabrak. Ternyata bang, kalau ama ban truk kuatanan, tapi kalau ama tembok, kuatan tembok sama palanya bang, no, mati juga. Tapi mau begitu kita, bahaya pak kalau udah urusan masalah anak. Ini apa namanya, satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau bapaknya nggak bener, bapaknya anak ikut nggak bener. Jangan sampai, makanya kita waktu ratib pak, ya alima sirrin minna la tahtikis sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kun. Ya Allah yang maha tahu rahasia saya, la tahtikis sitra anna, jangan kau buka rahasia saya ya Allah. Ustadz kalau rahasianya ketahuan sama murid-muridnya, ya payah dah. Siapa yang membilangin, Ji? Lu aja kagak bener. Baba nggak bakal dihargain sama anaknya lantaran apa? Anaknya tahu rahasia. Ada cerita lagi, masih banyak cerita saya mah. Nih, cerita yang lebih heboh lagi. Bulan puasa Ramadan itu emaknya ngomel sama anaknya, baba lu udah jam 2 kemana sih, belum juga pulang, cari sono, nyak mau belanja buat buka puah. Nyari nih anak, dicari, bang ada yang lihat baba saya nggak bang? Kagak ada, perangsan sono di Empang nolih mancing kali. Dicari ke Empang, begitu dia lagi di Empang, dia belum manggil babanya, ternyata ada mie sama es kelapa. Jam 2 siang pak, tuh anak akhirnya apa? Duduk aja di samping babanya. Begitu babanya lagi ngerokok Samsu, puas enak. Dia udah tahu di belah sampingnya ada anaknya. Begitu dia mau minum es kelapa, Ji, anak tuh udah nggak manggil balik lagi. Ji, disuruh pulang sama bini lu. Tuh. Rusak nggak coba? Rusak nggak, saya mau tanya? Apa orang tua bisa ngomel, songong lu anak lu, gua tabokin, berani nggak? Karena bapaknya bocor juga. Ji, disuruh pulang sama bini lu. Bang, es kelapa 1 bang, memi. Mesen lagi dia makan depan bapaknya diem. Begitu lagi begitu buka puasa, bapaknya ngikut buka. Makannya dikit. Kalau kata nyaknya, bapak lu ngapa sih buka puasa, romannya dikit banget. Lagi nggak nafsu kali nyak. Padahal udah makan mie jam 2. Tuh coba pikirin. Besok giliran sekolah apa?
Ji bagi gue duit Ji, gue mau sekolah. Terus tuh anak ngomong begitu tuh. Ini anak begini, anak durhaka gara-gara siapa? Buah-buahnya yang rese, kagak sopan, nggak berani. Ternyata pernah dibilang katanya, lah itu emang kagak ada yang bilangin anaknya. Bukan begitu, udah 2 kali tuh anak ketangguh sama orang tua ketangguh sama anaknya waktu SMA bawa cewek makan di tempat makan, babanya bawa cewek juga. rusak tuh bapak. Bagaimana al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bagaimana nggak mau jadi musuh coba? Orang tua nggak ada harga diri di depan anaknya lantaran kerjaannya begitu. Ada yang lagi bocor lagi bilang, makanya Ji kalau mau bader jangan di sini, di mana-mana. Sama begonya, mau pakai bader pakai di tempat di mana-mana. Berak jangan di kampung diri, susah ngeruknya. Tuh, itu saran yang kagak bener begitu. Jadi bagaimana nih caranya? Bagaimana supaya keluarga kita bisa bertakwa? 1, kudu ngaji Pak. Bini suruh ngaji, kecuali bini ustad. Ini kalau ternyata nih ustad lagi ada penataran apalah, ada pengajian undangan apa, seminggu nggak pulang. Begitu dia pulang, ya kan, bininya mau ngaji. Mau kemana? Kata Ustadz Sihab, mau kemana? Mau ngaji ya. Ngaji sama siapa? Mau Ustadz Fauzan? Enggak usah, sini gue ngajarin. Paham itu ya? Masih boleh dilarang buat keluar. Ngapa emang? Karena apa? Kitab apa sih itu gue baca? Boleh kalau Ustadz melarang bininya supaya keluar ngaji, karena Ustadz bisa baca kitab. Tapi potongan bapak-bapak jangan sekali ngarang-ngarang Pak. Dosa Pak. Itu hanya buat Ustadz doang. Paham itu ya? Lah kalau bilang, saya mau ngaji ya, gue ngajarin, ayo bisa. Lah kagak kuan sama. Lah di on-onin kita sama bini. Itu boleh kita ngelarang kalau kita bisa ngajar. Suruh ngaji bini. Kemudian apa? Anak suruh ngaji. Kitanya juga ngaji. Bukan cukup segitu, bayaran. Nah nih jangan ayo lo. Ayo. Kalau udah kata suruh makan, disuruh ngomong juga begini nih. Ngaco dah. Orang ngaji kagak bayaran. Waduh, dosa Pak. Jangankan buah-buahnya, anak kecil ngaji kagak bayaran, yang kagak ada dosanya, dosa. Paham itu ya? Saya di kampung saya jauh, kalau ngomong di kampung saya malu Pak, saya malu. Sama, saya orang bukan kampung saya, paling yang malu Ustadz Sihab. Yajibu alal aba'i wal ummahat ta'limu auladihim at-taharata wassalata wasairas syara'i ala sabili fardil kifayah. Wajib atas ayah dan para ibu-ibu untuk mengajarkan anaknya cebok, mandi, wudu, sholat dan seluruh syariat yang lain ala sabili fardil kifayah. Tapi fardu kifayah, kalau ibunya udah ngajarin berarti ayahnya gugur. Kalau ayahnya udah ngajarin berarti ibunya gugur. Kalau ternyata ayah ibunya nggak bisa karena dia bukan tukang ngaji, wa mu'natu ta'limihim, wajib ngeluarin ongkos buat anaknya ngaji. Kalau wajib dosa apa kagak? Tuh belakang budek dah. Woi. Nah lo, ayo lo. Ya namanya orang udah lapar begini ngomong. Dosa enggak? Saya mau tanya. Wa mu'natu ta'limihim itu atopnya kan ke sono. Asalnya wa tajibu mu'natu ta'limihim, wajib ongkos buat anaknya ngaji. Kalau ternyata anaknya punya duit, pakai duit anaknya. Kalau ternyata anaknya nggak punya duit, pakai duit babanya. Fabimali abaihim wa ilam yakun, kalau babanya nggak punya, fabimali ummahatihim, pakai duit nyaknya. Fa ilam yakun fa fi baitil mal, kalau nggak ada, babanya susah, anaknya susah, bininya susah, emang keluarga susah. Fa fi baitil mal, minta sama kas negara, minta sama RT ada nggak? RT siapa RT sini? Orang yang kagak bayaran ngaji, ternyata Ustadz Sihab kagak diperhatiin, nggak dibayar, RT dosa.
Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya besok dia mau pakai proposal kayak dia mau pakai apa saya nggak mau tahu. Itu dos. Ternyata RT nggak punya duit, bilang teh sama RW. RW-nya pelit. Bilang ke lurah. Kalau udah sampai Pak Anies, sampai Jokowi ngomong sono. Ngapa emang ini Ustadz kagak dibayar dosa. Kalau ternyata kagak ada yang bayar, negara juga habis duitnya. Fa'ala aghniya'il muslimin, maka orang-orang kaya yang ada di lingkungan dosa. Haji Depi dosa, Haji Haryadi dosa, Pak WK dosa, Abdul Halim dosa, terus apa lagi ya? Lagi udah kasih saya suruh makan aja nggak ngerti sih sama Pak Haryadi tadi. Pokoknya lingkungan itu semua dia mau patungan kek, dia mau bagaimana kek, nggak ada urusan. Yang penting guru ada yang, kalau mau bikin anak kita alim gampang Pak, suruh ngaji mau orang alim pasti alim anak kita, tapi belum tentu berkah. Biar dia ngaji di Baghdad apa namanya, biar dia ngaji di depan pintu Ka'bah sono, ya paling keinjek orang. Tapi kurang memperhatikan guru, enggak berkah ilmunya Pak. Begitu dia pulang dari mana-mana ke kampungnya, wah ini nih kayaknya si ilmunya hebat nih. Ibarat kata petasan Pak, itu gedenya seember. Kalau disundut kira-kira kayak bom Nagasaki Hiroshima itu. Kalau disundut, buar, kayaknya semua juga pada jingkat. Begitu orang udah tekap kuping, disundut ngejos. Begitu doang. Ya. Tampangnya doang bikin takut. Ngapa emang? Enggak berkah. Lantaran apa? Lantaran gurunya enggak diperhatiin. Paham ya? Udah kalau paham Mak. Ini maksudnya kan ada kaitannya sama anak kita Pak. Jangan sayang-sayang. Kecuali kalau dulu Pak, zaman orang tua saya ngajar emang susah duit, nggak dibayar. Tanya tuh Ustadz Abdul Halim, tanya yang lainnya, baba saya ngaji nggak ada yang dibayar. Cuman orang pada punya buah, yang punya rambutan bawa rambutan, yang punya lengkeng bawa lengkeng, yang punya buni bawa buni, yang punya cermek bawa cermek, yang punya capi bawa capi. Lah begitu pagi kita mau jajan nggak punya duit, lah makan cermek buni kita makan, pada jontor. Itu pada begitu biar kan nggak pakai dengan brosot aja tuh. Itu Pak dulu ya namanya orang guru kampung ya begitu. Tapi alhamdulillah berkah. Itu yang pertama, suruh ngaji. Yang kedua perhatian sama guru. Yang ketiga pergaulannya. La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. La tashaban, jangan sekali-kali bergaul, bekawan, man kana ahla batalatin, orang yang kerjanya lontang-lantung, kagak ada kerjaan, wa tasahulin fid din, orang yang remehin urusan agama, dzaka huwal bala, itu bencana yang paling besar. Jangan coba-coba anak kita bergaul sama orang yang kagak ngaji, nggak sekolah. Bencana besar itu, bukan yang kemarin gempa, bukan itu bencana, tapi bencana besar kalau anak kita bergaul sama orang yang nggak sekolah. Jangan sampai Pak. Ini kadang-kadang udah bayaran kagak sama Ustadz, giliran tuh murid badar yang disalahin Ustadz. Murid siapa itu? Ustadz Sihab. Bagaimana mau udah bayaran kagak, Ustadz disalahin, padahal ngajinya berapa menit mau Ustadz, berapa jam. Kalau dia paling hebat ngaji 2 jam sama Ustadz, itu 22 jam kemana coba? Ini saya namanya bela diri juga nih ya, sama-sama Ustadz juga begitulah. Kira-kira kadang-kadang kita memang sebagai seorang Ustadz jangan berharap kita pengen punya murid pinter, ajarin aja. Kalau kita pengen punya murid pinter, alim, ya banyak kecewanya. Kan ada yang belet banget ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Batu otak lu batu. Kadang-kadang kita suka gedek juga Pak, udah bayaran kagak, diserahin kagak sama orang tuanya, anaknya bebel. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Saya kalau udah begitu udah baca dong sampai situ aja, ntar lu ya gue pengen kencing, saya tinggal aja udah. Begitu aja ganti yang lain, saya udah gedek udah. Bodoh amat dah. Pergaulan anak kita Pak, baik-baik, jangan sampai salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ini Quran loh. Takwa kamu kepada Allah, kerjain perintah Allah, jauhin larangan Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu berada di lingkungan orang-orang benar. Takwa belum tentu menjamin kalau lingkungannya nggak benar Pak. Contoh, kalau sudah menjadi maksiat lumrah, itu dianggap hal yang biasa. Contoh nih, kalau kawin ngundang dangdut, nih lihat nih, dengerin, pelan-pelan pikirin, paham ya? Ngundang dangdut lagi kawinan, kalau udah kebiasaan begitu, itu udah jadi barang lumrah. Ntar di depan masjid ntar dibikin dan nggak ada yang ngomel. Lantaran apa? Karena udah biasa, karena lingkungan yang nggak Ustadz mendandanin, dianya yang recokin. Itu Pak yang jadi bahaya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Hadis itu sahih. Barang siapa yang ngasih contoh yang kagak bener, diikutin sama orang, walaupun dia udah mati masih digebugin dia, padahal dia udah nggak ngerjain. Kalau kata malaikat, no lu lihat no, gara-gara lu nyontoin no, sanu lagi joget, sanu lagi nyawer, sanu lagi digebugin. Nggak percaya, kerjain, kuburannya masing-masing. Paham ya Pak? Udah dah, makin kesana kan makin ngebet ini. Oleh karenanya para jamaah sekalian, harapan kita mudah-mudahan Pak Haryadi ini kedua anaknya ini dan anak yang lain. Anaknya berapa sih? Hah? Lah lelet amat Pak Haryadi. Lah badan doang keker. Lah kalau mau Ustadz begeng-begeng begini 4 saya Pak. Ya Pak ya dah. Nono Pak ambil obatnya Normano. Pak ya Pak Haryadi, Saloko, Apollo. Udah banyak. Kalau yang rada cepetan dikit Apollo. Kalau tapi tergantung juga. Kalau yang orang yang udah mati emang nggak bakal bisa dihidupin lagi, susah. Makanya dikata apa? Hayyun bila napasin, wa mayyitun bila ajalin. Loh, ada pertebakan begitu. Fa idza dufina fa wajabal ghusl. Hayyun bila napasin, hidup kagak ada napasnya. Wa mayyitun bila ajalin, mati nggak ada ajalnya. Fa idza dufina fa wajabal ghusl. Begitu dipendem maka wajib mandi. Apaan coba dah? Coba ya, kalau aki-aki lupa, yang muda aja dah. Kan kalau orang mati, paham itu ya, dimandiin dulu baru nah ini enggak, dipendem dulu baru dimandiin. Apaan coba? Hah? Hah? Iya tuh, dibilang ada napasnya kagak, coba lihat, pegang-pegang enggak ada napasnya. Dibilang mati nggak ada ajalnya, ntar mati, ntar hidup, ntar mati. Lah kalau hidup aja lah kagak bisa kemana-mana, kita malu. Kalau mati aja lah, bini biar kayak banget kayak Jipa Depi. Kalau mati mulu, lah bininya pulang kampung. Tuh coba, payah Pak Haryadi, payah dah. Aja lagi Pak, mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan khairid dunya wal akhirah. Bukan hanya beliau, kita juga anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang salihin, salihat, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang saya bisa sampaikan karena hafalan saya udah habis, kagak ada lagi. Pokoknya kalau kata Ki Sabil Rasul begitu Bang ya, walaupun disuruh tambahin 10 menit lagi, tambahin lagi amplopnya, nyerah udah. Ngapain emang hafalannya udah kagak ada gitu. Tapi yang udah ada amplop jangan dikurangin gitu maksudnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.